Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini akan dibahas mengenai bahan kimia. Bahan kimia merupakan sebuah zat murni atau bisa juga campuran yang terdiri dari beragam elemen-elemen kimiawi. Contohnya seperti air, yang juga termasuk salah satu bahan kimia murni dalam hal ini homogen atau hanya terdiri dari satu jenis bahan saja. Dengan demikian, dalam setiap harinya, kita selalu berhubungan dengan bahan kimia. Karena itu, setelah mengetahui pengertian bahan kimia, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dan karakteristik bahan kimia itu sendiri, agar dalam menggunakan bahan kimia, kita bisa lebih memperhatikan keamanan dasar terlebih dahulu. Dimulai dari mengetahui simbol-simbol bahan kimia. Yang dimana yang pertama, yakni bahan kimia beracun atau toksik. Bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan manusia sampai menyebabkan kematian apabila terserap atau tertelan baik melewati pernafasan atau kontak lewat kulit. Contohnya kalium sianida. Yang kedua yakni bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif adalah bahan reaksi kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda lainnya seperti bereaksi pada kulit atau juga menyebabkan besi berkarat. Yang ketiga yakni bahan kimia mudah terbakar. Flammable A adalah bahan kimia yang gampang bereaksi dengan oksigen, sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kebakaran. Contoh bahan kimia ini adalah fosfor putih, hidrida, dan juga asetilen. Yang keempat yakni bahan kimia mudah meledak atau eksplosif. Bahan kimia mudah meledak adalah sebuah jenis zat padat atau cair atau campuran dari keduanya, karena reaksi kimia itu sendiri dapat menghasilkan gas dengan jumlah dan tekanan yang sangat besar serta suhu yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Yang kelima adalah bahan kimia oksidator atau oxidation. Bahan kimia oksidator merupakan bahan kimia yang tidak mudah terbakar, namun tetap bisa menghasilkan oksigen sehingga kemungkinan kecil juga dapat menyebabkan kebakaran. Yang keenam adalah gas bertekanan. Gas bertekanan yaitu gas yang ditekan, misal gas cair atau gas yang dilarutkan dalam parut di bawah tekanan itu sendiri. Contohnya adalah gas yang terdapat pada jalur perpipaan. Yang ketujuh adalah bahan kimia berbahaya. Untuk bahan padatan, cairan, atau gas yang jika kontak dengan manusia dapat menyebabkan bahaya seperti kepala pusing atau penglihatan menjadi buram. Yang kedelapan yakni bahan kimia karsinogenik yang merupakan bahan kimia yang menunjukkan paparan jangka pendek, menengah, dan panjang. Contohnya adalah gangguan saluran pernafasan. Kesembilan adalah bahan kimia berbahaya untuk lingkungan. Dangers for environment adalah bahan yang dapat merusak atau menyebabkan kematian ikan, serta dapat merusak lapisan ozon karena bahan tersebut bersifat persisten di lingkungan. Kesepuluh adalah bahan kimia iritasi atau iritan. Iritan adalah bahan, dalam hal ini padatan atau cairan yang jika kontak secara langsung atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi dan juga peradangan. Contohnya adalah bahan kimia iritasi seperti amonia, bensil klorida, kalsium klorida, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya adalah jenis bahan kimia. Secara umum, bahan kimia dapat dibedakan menjadi bahan kimia berupa asam dan juga basa. Asam merupakan jenis senyawa kimia yang mengandung ion hidrogen yang sangat reaktif. Untuk mengetahui apakah senyawa itu asam atau tidak, dapat dengan mengukur pH. Asam memiliki pH yang rendah atau di bawah 7. Bahan kimia yang bersifat asam bisa menjadi sangat beracun dan juga sangat berbahaya. Namun pada konsentrasi yang rendah, bahan asam tersebut akan bisa jadi lebih aman. Sedangkan basa sendiri merupakan lawan dari sifat asam, yang dimana bahan kimia bersifat basa ini mempunyai kandungan ion hidroksida. Basa diketahui memiliki nilai pH yang sangat tinggi atau lebih dari 7 pH meter. Pada dasarnya, bahan kimia yang bersifat basa tidak sekeras dan tidak seberbahaya seperti asam. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai bahan kimia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa!